Yang mati-mati, yang sehat. Itu tergantung kehendak Allah Rabbul Alamin. Semua nyawa itu adalah ketentuan Allah. Yang memang waktunya mati lagi COVID, ya mati. Yang hidup, ya hidup. Biar sakit gempor, tapi tetap hidup. Sehat wal afiat. Kita berharap dengan datangnya bulan Maulid Syahrul Rabi' Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi radhiyallahu an, cucu tersayang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu. Amin, amin. Para habaib, keluarganya Rasulullah, para alim ulama, pewaris Nabi Muhammad, kaum muslimin dan muslimat, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki daripada hari kedua bulan Rabiul Awal, kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam dengan gembira hati, dengan senang hati, dengan berbahagia mengharapkan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kita yang sedang mengalami krisis COVID-19. Karena musimnya sekarang musim COVID dan musim COVID. Jadi ada COVID, ada COVID artinya penyakit. COVID mati, bahasa Betawi dulu. Jadi ada musim COVID, ada musim COVID. Yang mati-mati, yang sehat. Itu tergantung kehendak Allah Rabbul Alamin. Semua nyawa itu adalah ketentuan Allah. Yang memang waktunya mati lagi COVID, ya mati. Yang hidup, ya hidup. Biar sakit gempor, tapi tetap hidup. Sehat wal afiat. Kita berharap dengan datangnya bulan Maulid Syahrul Rabi', bulan berbunga-bunga, bersemi, dengan kelahiran Nabi Muhammad yang namanya seperti bunga. Nama Rasulullah itu seperti bunga, dipuja, disayang, disanjung, dilakukan, dinyanyikan, diceritakan, nggak bosan-bosan sampai hari kiamat. Begini aja terus umat bergembira karena Nabi Muhammad memang pujian, namanya saja Muhammad. Nabi pujaan, Nabi pujian, yang kasih nama Allah Rabbul, Allah Al-Mahmud, yang maha terpuji, memberi nama kepada kekasihnya Muhammad, yang dipuji-puji sampai hari kiamat. Setiap hari, nggak ada nabi di dunia dipuji seperti Rasulullah sampai hari kiamat. Bahkan disebut di dalam sholat 5 waktu kita mesti bawa nama Nabi Muhammad. Kalau nggak bawa Nabi Muhammad, sholat kita batal, nggak diterima oleh Allah Rabbul. Harus ada tuh yang namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kenapa begitu? Maunya Tuhan begitu. Gak nurut, get on, masuk neraka jahanam, wa bi'sal masir. Kita ini masuk surga benar-benar karena Sayyidil Wujud, Sayyidina wa Maulana Muhammad. Nama itu nama pujaan, dan kita selalu memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan haul yang kita peringati juga namanya Muhammad juga, cucu Nabi Muhammad, Muhammad bin Ali Ba'alawi, Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, cucu terbaik Nabi Muhammad, kakek para habaib di seluruh dunia. Ini Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali
Ba'alawi radhiyallahu anhu. Ahlan wa sahlan Habib Abdurrahman bin Zahir. Oleh sebab itu, di hari yang penuh bahagia ini, keberkahan, kita bermunajat kepada Allah. Yang pertama minta syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua minta karomah daripada Sayyidina Imam Qutbil A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi radhiyallahu anhu. Saya akan bacakan sedikit manaqib dari beliau supaya menjadi pelajaran dan kenang-kenangan bahwa Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi adalah Syekhus Syuyuh min ahli syariah wa tariqah wal imam ahli al-haqiqah wa farid dahri wa ghazali asri Sayyid Faridain Sayyid Tariqah As-Sufiyah wa markas dairah al-wilayah ar-rabbaniyah Qudwatul ulama al-muhaqqiqin Tajul a'imah al-arifin, guru dari segala guru ahli syariat dan tariqah, imam bagi para ahli hakikat, ulama yang tiada bandingan, bagai Imam Ghazali di zamannya, pemimpin dua golongan fikih, dari fikih dan tasawuf, pemimpin para kaum sufi, sumber kewalian yang berasal dari Tuhan Allah, panutan bagi seluruh ulama ahli hakikat, mahkota kepemimpinan kaum arifin. Beliau adalah Sayyidina Al-Ustaz Al-A'zam Al-Qutub Al-Ghaus Al-Karam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Mudah-mudahan kita mendapat berkahnya. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam dilahirkan pada tahun 574 Hijriah atau 1176 Masehi di Tarim, Hadramut, Yaman Selatan. Beliau wafat pada tahun 653 Hijriah pada usia 79 tahun pada malam Jumat Zulhijjah 653 Hijriah. Dan kemudian dimakamkan di Zambal. Penanggalan wafat beliau diikhtisarkan dengan hitungan abjad hijaiyah pada kalimat Abu Tarim. Kota kelahiran beliau Tarim, yaitu satu kota yang sederhana di Yaman Selatan, adalah kota yang dipenuhi keberkahan dari Allah, makmur dengan orang-orang soleh, ulama dan para aulia Allah. Semuanya ini banyak ada di Tarim. Dan sekarang orang belajar di Tarim, ngambil ilmu dan berkah dari para ulama dan aulia. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi adalah cucu keturunan Rasulullah dari Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhu, atau disebut Al-Husaini. Kalau dari Sayyidina Husain disebut Al-Husaini. Kalau dari Sayyidina Hasan disebut Al-Hasani. Beliau adalah Al-Husaini. Mengenai kemuliaan nasab beliau ini telah diceritakan oleh banyak para ahli nasab. Nasab beliau ini bukan hanya sekedar tali keturunan belaka, tapi sekaligus juga sebagai mata rantai dari Thariqah Bani Alawi, yakni narasumber yang diterima dari anak dan ayah dan terus ke kakek sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Al-Imam Al-Qudwah Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Marbat Ibn Ali Khalid Ghazam Ibn Alwi Ibn Muhammad Ibn Alwi Ibn Ubaidillah Ibn Al-Imam Al-Muhajir Ahmad Ibn Isa Ibn Muhammad Ibn Ali Al-Quraidi Ibn Al-Imam Ja'far As-Sadiq Ibn Al-Imam Muhammad Al-Bagir Ibn Al-Imam Ali Zainal Abidin
Ibnul Imam Sayyidina Husain Ibnu Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ibnu al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha. Tokoh yang ada dalam mata rantai nasab beliau adalah dari ayahanda dan kakek beliau terus sampai ke Sayyidina Husain, semuanya adalah para wali Allah, pilihan Allah dan ulama terbesar di zamannya, dan mereka semuanya adalah zuriat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh putra-putra beliau. Yang pertama Sayyidina Imam Al-Ghayyur, kemudian Sayyidina Imam Abdullah, Abdurrahman, Ali dan Ahmad. Semua putra beliau laki-laki dilahirkan dari seorang waliyah perempuan, yaitu Sayyidah Zainab Ummul Fuqara, sebagai istri daripada Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau adalah sebagai cikal bakal dari guru yang mempunyai magom yang sangat luar biasa, sehingga membuat kecil magom-magom lainnya bila dibandingkan dengan magom yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan beliau. Pada masa Sayyidina Al-Faqih, ilmu yang sedang berkembang pesat di Tarim Hadramut adalah ilmu fikih. Jadi kebanyakan para ulama di sana adalah para faqih, sedangkan ilmu tasawuf di Tarim dikala itu belum berkembang pesat. Kelak pada akhir nanti Sayyidina Al-Faqih lah sendiri yang mempelopori dan menghidupkan daripada tasawuf dan sekaligus menjadi imam besar yang pertama kalinya bagi kaum mutasawwifin di Tarim Hadramut. Hal ini ditegaskan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau orang pertama yang menyandang gelar Syekh bagi kaum Sufi, Al-Arif Billah Al-Kabir di negeri Hadramut, bahwa menerima hergoh, yaitu pakaian kebesaran Sufi dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mata rantai yang digambarkan. Keutamaan Sayyidina Al-Faqih Muqaddam adalah mempunyai tahsis maziyah wal fadail, yaitu berbagai keistimewaan khusus yang diberikan Allah Ta'ala kepada beliau selaku khawasul khawas. Magom kewilayahan yang diberikan Allah kepada beliau telah menjadi satu fenomena yang menakjubkan dalam analisa para wali. Pada zamannya para kaum arifin berkata, sungguh telah membuat tercengang dan tergoncang dan kagum para pemuka kaum sufi dan para wali Allah pada zamannya akan ahwalnya Asy-Syaikh Al-Imam Faqih Muqaddam, dan mereka semuanya tidak bisa menafsirkan dengan penafsiran yang sempurna dikarenakan melampaui pengetahuan mereka. Asy-Syaikh Abul Ghais meneruskan, di dalam pembicaraannya, aku akan menjelaskan kepadamu perihal mereka bertiga. Yang pertama yaitu Sayyidina Al-Faqih. Tidaklah golongan kami para sufi dan wali dapat mencapai derajat beliau, walaupun hanya setengahnya saja. Adapun Asy-Syaikh Abdullah bin Ibrahim Bagusair adalah seorang yang soleh. Adapun orang yang satunya lagi adalah orang yang kupandang tidak mempunyai kelakuan yang baik. Kemudian ketika putra beliau Sayyidina Alawi ditanyakan tentang magom ayahandanya, beliau menjawab, aku telah mengetahui keagungan magom ayahku, tapi sulit bagiku untuk menjabarkannya. Dalam satu kesempatan, seorang wali yang utama pada zaman itu yaitu Syekh Sufyan Al-Yamani ketika berkunjung ke Tarim untuk berziarah kepada Nabi Hud dan kaum solihin yang berada di sana, sekaligus untuk bertemu dengan Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, bertemulah beliau dengan Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali. Dalam kesempatan tersebut bertanya banyak kepada Asy-Syaikh Sufyan mengenai masalah maknawiyah di dalam suluk Sufyan. Asy-Syaikh Sufyan menjawab setiap pertanyaan beliau dalam pertemuan ini dengan menghasilkan tahzib dan takrib serta ziyadah dan faedah bagi beliau. Kemudian setiap itu pulanglah
Syekh Sufyan ke Yaman dan meninggalkan pesan yang mendalam kepada Sayyidina Al-Faqih, dan hati beliau masih dipenuhi oleh banyaknya pertanyaan yang belum sempat beliau utarakan dari permasalahan tauhid dan hakikat. Beliau meneruskan pertanyaan beliau melalui koresponden surat menyurat kepada Syekh Sufyan, yang akhirnya membuat Syekh Sufyan kewalahan dan akhirnya beliau menjawab, "Sungguh kami tidak mengetahui jawaban dari pertanyaanmu karena sudah melampaui kemampuan kami. Kami tidak dapat lagi menjawab segala pertanyaan engkau, wahai Faqihul Muqaddam." Oleh sebab itu, karena berbagai keistimewaan beliau, maka tak salah kalau para pencinta beliau mengubah sebuah syair yang mengisyaratkan kedudukan magom beliau. Wal muqaffa ma ba'dahu min waliyin fa huwa la syakka khatamul awliya. Beliau adalah penghulu bagi seluruh wali. Sesudah beliau, keutamaan beliau tidak diragukan lagi sebagai khatamul awliya. Sebagaimana kata-kata beliau, "Ana fil awliya ka Muhammadin fil anbiya." Aku di antara para wali seumpama Nabi Muhammad di antara para nabi. Sultanul Auliya Al-Akbar, Magom Qutub Al-Ghaus Al-Kubra, yang disandang Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam adalah dunia kewalian sempurna, seumpama Kaisar dalam Imperium Romawi dan Kisra dalam Imperium Persia. Salah satu guru beliau yaitu Imam Syekh Ali bin Ahmad Bamarwan berkomentar, "Sesungguhnya engkau Sayyidina Al-Faqih telah mencapai satu derajat imamah, kepemimpinan para wali yang maha agung." Dan berkata Imam Al-Qutub Al-Ghaus Al-Habib Abdurrahman As-Segaf Muqaddam Tsani, Al-Imam Al-Faqih Muqaddam telah mencapai tingkat qutub selama waktu yang sangat panjang, dan semuanya itu disebutkan di dalam manaqib beliau. Ini adalah kebesaran yang sulit tertandingi. Oleh sebab itu, ketika ditanyakan bagaimana kedudukan Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, dijawab oleh Imam Abdurrahman Segaf, "Sesungguhnya kami tidak akan pernah menaikkan satu derajat orang di atas kami punya datuk, yaitu Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, karena semuanya itu adalah merupakan pilihan dari Allah Rabbul Alamin." Mudah-mudahan dengan sekelumit dari yang kita baca, kewalian beliau yang begitu tinggi, yang dikatakan setiap hari sampai di Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, mendapat restu dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal hitani wa mu'afati minal fitani wa mu'afati minal fitani ya arhamar rahimin irhamna kholisna min corona salimna min corona ba'idna min corona bibarakati sayyidil wujud wa sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa sayyidatina Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin amin ya rabbal alamin. Gobur. Hadirin sekalian,